Oke, sebagai investor kan, tugas kita itu selalu mencari-cari permata yang tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal ngintip sebuah perusahaan yang mungkin belum banyak orang lirik, tapi angka-angkanya itu loh mencolok banget. Ada apa sih sebenarnya di balik perusahaan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Langsung aja, kita mulai dari angka yang paling bikin kaget. Kenaikan laba bersihnya itu lebih dari 120% dalam setahun. Angka segini tuh, wah, anomali di pasar. Ini sinyal kuat yang maksa kita buat ngeliat lebih dalam lagi. Apa yang bikin profitnya bisa meledak begini? Pasti, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua adalah, siapa sih perusahaan ini? Dan apa rahasianya kok bisa performanya sekeren ini? Oke, ayo kita kenalan sama pemainnya. Nah, ini dia jawabannya. PT Saraswanti Indoland Development Tbk, kode sahamnya SWID. Mungkin namanya belum sering kita dengar ya, tapi yuk kita lihat lebih dekat pemain properti spesialis dari Yogyakarta ini. Jadi, SW Jairat ini adalah pengembang properti yang basisnya ada di Yogyakarta. Dan fokus mereka itu spesifik loh, pengembangan high-rise building atau gedung-gedung jangkung. Proyek jagoan mereka ya ini, Mataram City, sebuah kawasan terpadu yang udah jadi ikon di sana. Nah, model bisnisnya ini yang menurut saya pinter. Mereka nggak cuma bangun, jual, terus pergi. Nggak gitu. Mereka membangun propertinya sekaligus mengoperasikannya sendiri. Jadi ada pemasukan dari penjualan unit apartemen, tapi ada juga pendapatan rutin dari hotel dan pusat konvensinya. Inilah yang namanya diversifikasi pendapatan, kunci biar bisnis properti lebih stabil. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, pembuktian lewat angka. Ceritanya bagus, tapi sebagai investor, kita harus lihat datanya. Lupakan dulu semua ceritanya, yuk kita fokus bedah laporan keuangan terakhir mereka. Ini dia bottom line-nya. Laba bersih 41 miliar rupiah. Angka yang sangat solid, nunjukin kalau strategi yang mereka jalanin itu beneran ngasilin cuan. Laba segede ini tuh bukan sulap ya. Asalnya dari mana? Ya dari pertumbuhan pendapatan yang sehat banget, naiknya lebih dari 30%. Ini artinya bisnis utamanya lagi berkembang, terutama dari penjualan unit apartemen dan tingkat hunian hotel yang makin ramai seiring pariwisata pulih. Nah, ini dia, angka favorit saya dan seharusnya jadi favorit para investor juga. ROE-nya nyaris 15%. Gampangnya gini, untuk setiap 100 perak modal dari investor yang dititipin ke perusahaan ini, mereka bisa ngasilin untung bersih 15 perak. Di industri properti, angka segini tuh impresif banget. Terus gimana ceritanya laba 41 miliar itu bisa didapat? Coba deh lihat tabel ini. Semuanya dimulai dari pendapatan 176 miliar. Yang keren, mereka bisa jaga margin laba bersihnya di level 23%. Artinya, dari setiap 100 rupiah penjualan, 23 rupiahnya itu langsung jadi untung bersih. Ini namanya mesin profit yang sangat efisien. Oke, perusahaannya bagus, kinerjanya mantap, tapi pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor, harganya gimana sekarang? Layak dibeli nggak di harga saat ini? Nah, disinilah kita perlu melakukan analisis valuasi. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, kita samain dulu frekuensi soal harga wajar atau fair value. Bayangin aja gini deh, harga di pasar itu kayak harga stiker di toko. Nah, harga wajar itu nilai asli barangnya. Tugas kita sebagai investor itu ya nyari barang bagus yang lagi diskon, yang dijual di bawah nilai aslinya. Cara paling gampang buat ngintip valuasi itu ya pakai price to earnings ratio. PI-nya SWWD ini ada di sekitar 13 kali, sementara rata-rata pasar bisa 16 kali bahkan lebih. Ini sinyal pertama nih. Kayaknya harganya lebih murah dibanding pasar pada umumnya. Dan ini dia kesimpulan dari analisis kita. Berdasarkan semua data fundamentalnya, nilai intrinsik atau nilai wajar dari SWID itu seharusnya ada di kisaran Rp122. Tapi hari ini pasar cuma ngasih harga Rp98. Nah, celah inilah yang kita sebut sebagai mispricing atau peluang. Jadi, poin utamanya apa? Intinya, ada jarak antara harga pasar sama estimasi nilai wajarnya. Jarak ini, atau yang kita sebut upside, potensinya lebih dari 20%. Nah, inilah ruang pertumbuhan yang kita cari-cari sebagai investor. Sip, kita nemu saham yang kelihatannya murah. Pertanyaan berikutnya, emangnya ada pemicunya gitu yang bisa bikin pasar sadar sama nilainya? Nah, ini yang kita sebut sebagai katalis. Mari kita lihat. Katalisnya kelihatan jelas banget, nggak ngawang-ngawang. Pertama, hotel baru The Royal Alana bentar lagi akan beroperasi. Artinya,
aliran pendapatan rutinnya nambah. Kedua, dan ini penting banget, serah terima unit apartemen Arjuna akan segera dimulai. Ini artinya bakal ada cash gede masuk ke perusahaan yang bisa dipakai buat bayar utang atau mungkin bagi dividen. Eits, tahan dulu, jangan keburu euforia. Ingat, aturan main nomor 1 dalam investasi, selalu lihat risikonya. Investor jago itu bukan yang nggak pernah rugi, tapi yang selalu sadar sama potensi kerugiannya. Yuk, kita lihat sisi sebaliknya. Ada 3 hal utama yang perlu kamu catat ya. 1. Likuiditas sahamnya ini relatif tipis, jadi bisa jadi tantangan kalau mau jual beli dalam jumlah yang sangat besar. 2. Tingkat utangnya lumayan tinggi. Meskipun masih kelihatan terkendali, ini wajib dipantau. Dan ketiga, ini adalah saham small cap, yang artinya cenderung lebih fluktuatif harganya. Jadi, kalau kita rangkum, tesis investasinya jadi sederhana, pertumbuhannya kuat, ditambah valuasinya yang kelihatan menarik, dan dikalikan dengan katalis masa depan yang jelas. Itulah tesis investasi untuk SWID. Nah, pada akhirnya, keputusan selalu ada di tangan kamu. Analisis ini cuma ngasih peta dan kompas. Pertanyaannya sekarang, dengan potensi dan risiko yang udah kita bedah bareng-bareng, apakah saham seperti SWID ini cocok untuk profil resiko dan tujuan investasi kamu? Coba dipikirkan baik-baik.